Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Biarlah hari ini Anda diberikan kesehatan, berkat yang berlimpah untuk memberkati orang lain. Dan hari ini tiba saatnya Anda mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun Anda berada, siapkan hati dan pikiran Anda untuk menerima firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang pengetahuan yang membuat kita menjadi sombong. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang Kristen jika memiliki pengetahuan tentang Allah, merasa dirinya sudah sangat superior, sedangkan orang lain dianggap awam tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, musuh kebersamaan pengetahuan adalah kesombongan. Anda boleh belajar firman Tuhan. Memang Tuhan menuntut Anda belajar. Seseorang ingin belajar firman Tuhan, itu sah-sah saja, bagus. Tetapi ada titik-titik tertentu seseorang belajar ingin merendahkan orang lain. Setelah merasa dirinya tahu tentang Allah, mereka punya kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Atau yang ekstrim, memaksa orang lain untuk menyamakan persepsi dengan yang mereka punyai. Bapak Ibu Saudaraku, ini terjadi di jemaat Korintus saat itu. Jemaat Korintus terdiri dari beberapa orang Yunani, beberapa orang Yahudi atau mayoritas non-Yahudi ya Bapak Ibu ya. Jemaat Korintus ini terdiri dari beberapa orang Yahudi dan mayoritas orang non-Yahudi ya Bapak Ibu ya. Jemaat ini menekankan karunia berkata-kata dan pengetahuan. Karunia pengetahuan ini muncul di 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Sebenarnya apa yang menjadi persoalan di 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan baca tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian. Membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih itu membangun. Pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih itu membangun. 2. Jika ada seseorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ini Bapak Ibu yang menjadi pembicaraan kita khususnya. Bapak Ibu Saudaraku, belajar firman Tuhan itu suatu keharusan. Tapi saat Anda mulai mengerti banyak hal, bukan berarti Anda sudah menangkap semuanya tentang Allah. Ada sisi-sisi yang Anda belum tahu banyak sebenarnya tentang Allah. Karena kita ini ciptaannya dan yang kita belajar itu Allah yang luar biasa, alam pencipta, alam semesta. Dan kita ini otaknya ya nggak bisa menggapai sampai sejauh itu. Maka kita butuh kuasa Roh Kudus untuk belajar tentang Allah. Belajar tentang Allah, jika Anda sudah memiliki pengetahuan, bukan berarti untuk merendahkan orang lain. Jemaat Korintus saat itu, jemaat yang kaya, mereka merasa dirinya memiliki pengetahuan. Mereka datang ke kuil, makan bersama dalam pesta tertentu, memakan daging hasil penyembahan berhala. Sedangkan orang-orang yang miskin melihatnya, kok mereka makan daging persembahan berhala? Yang orang kayanya berkata, itu tidak menjadi persoalan. Pengetahuan itu yang harus kita tanamkan, Allah itu hidup dan semua berhala itu mati. Jadi makanan itu nggak ada efeknya dengan Allah, ya kita makan saja gitu ya. Kasarannya seperti itu. Sedangkan orang yang miskin merasa hatinya terlukai. Kok dia melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Akhirnya terjadilah namanya pertikaian. Bapak Ibu, sebagian jemaat Korintus yang kaya itu beranggapan pengetahuannya itu melebihi dari segalanya, sudah menangkap semuanya sehingga tidak memperdulikan kelemahan sesamanya. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Korintus dalam tahap ini sebenarnya belum mengenal Allah dengan sesungguhnya. Mereka merasa sudah menangkap Allah, tetapi dalam taraf masih jauh sebenarnya. Makanya Paulus mengingatkan kepada
jemaat Korintus saat itu. Teguran bagi orang yang memiliki teologi tetapi tidak mau memperdulikan sesamanya. Ketika jemaat Korintus yang kaya dan berpengaruh menyombongkan pengetahuannya dan teologinya tentang Allah, Paulus langsung menegur mereka dan berkata, pengetahuan demikian itu membawa kepada kesombongan. Kata sombong, Bapak Ibu, itu menyebabkan memiliki konsep diri yang berlebihan, membusungkan dada, membanggakan diri, merasa diri lebih daripada orang lain. Ini artinya mereka menganggap diri mereka berpengetahuan teologi yang tertinggi sambil memaksa orang lain supaya percaya sama seperti mereka. Intinya mereka itu adalah self-centered. Berarti intinya dia itu pingin orang lain sama seperti dia. Bapak Ibu Saudaraku, memang ada jemaat mungkin memiliki pengetahuan firman Tuhan lebih karena mereka belajar lebih dulu. Ada jemaat yang hanya belajar saat mereka mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu saja. Ada mungkin yang baca firman Tuhan itu pas hari Minggu saja. Ada orang yang dengan teliti setiap hari mereka menggali firman Tuhan. Pasti di dalam lingkup sehari-hari. Kadangkala ada pertikaian antara satu dengan yang lain. Oh, kata pendeta ini boleh kok. Yang satunya belajar firman Tuhan dulu. Harus kita gali firman Tuhan ini dan itu. Sehingga kita meremehkan orang lain. Terjadilah perdebatan kusir. Kalau ada orang bilang begini, kamu harus belajar firman Tuhan lagi sebelum bicara. Berarti Anda merasa diri lebih baik daripada rekan Anda. Bapak, Ibu, Saudaraku, pengetahuan yang ada bukan untuk dibanggakan, karena yang dibanggakan itu bukan kita mengenal Allah, tetapi kita ini dikenal Allah. Itu yang perlu menjadi titik di mana kita tahu bahwa siapa ini Allah dan kita ini siapa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hal ini berbeda dengan kasih. Kasih bersifat under center. Ya Bapak Ibu ya, kasih itu membangun, menumbuhkan kerohanian orang percaya. Kita dapat membangun saudara seiman kita dengan berusaha memahami mereka dalam pergumulan mereka. Kita tidak mudah menjadi orang yang menghakimi, menyalahkan ini dan itu. Mungkin taraf pengetahuan mereka di bawah kita dalam tanda kutip. Tapi bukan berarti kita harus memaksa mereka sama dengan kita. Tetapi kita mendidik mereka perlahan-lahan dengan kasih. Dengan cara yang mudah. Dengan memberikan pemahaman-pemahaman firman Tuhan. Itu akan membawa mereka menjadi respect dengan kita. Daripada kita mengajar tapi dengan menganggap orang lain lebih bodoh dan kita lebih pintar. Ini membuat orang lain menjauhi Anda. Orang Kristen tidak boleh bertengkar sesama orang Kristen hanya karena membicarakan doktrin. Bapak Ibu, memang setiap gereja punya pengajaran yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita pegang, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya pengetahuan tanpa kasih mengakibatkan kesombongan. Tidak ada pengetahuan yang sempurna, ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya pengetahuan tanpa kasih mengakibatkan kesombongan, tapi tidak ada pengetahuan yang sempurna. Jadi tidak perlu Anda menjadi sombong. Ketika jemaat Korintus yang kaya dan berpengaruh mengaku memiliki pengetahuan, mereka sebenarnya menyangka memiliki pengetahuan itu bermakna positif atau netral. Bapak Ibu menyangka pengetahuan itu sebenarnya memiliki bagian pengetahuan yang sangat luar biasa, sehingga orang lain kalau tidak memiliki karunia itu tidak bisa. Setiap orang bisa belajar firman Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan, bertanya dengan pendeta, membaca tafsiran-tafsiran tentang firman Tuhan. Semua itu untuk kebaikan kita, membangun sesama kita, tidak perlu ngebles-ngebles kata orang Jawa. Bapak Ibu Saudaraku, jika ada orang yang menyangka bahwa pengetahuan itu segalanya untuk merendahkan orang lain, itu tidak baik. Pengetahuan sejati itu melampaui berbagai pengetahuan kita akan Allah. Itu mungkin hanya sebagian, Bapak Ibu.
Maka orang percaya khususnya harus selalu rendah hati, harus belajar mengasihi. Kalau Anda mempunyai pengetahuan, terapkanlah kasih, karena firman Tuhan itu adalah kasih. Kasih Allah akan dunia ini, ya karena kasihnya Allah akan dunia ini, ya maka kita semua diselamatkan olehnya. Firman Tuhan itu berbicara kasih Allah, anugerah Allah, bagaimana Allah menyelamatkan umatnya, bagaimana Allah memberikan contoh kepada manusia. Jika Anda belajar firman Tuhan, jadi Anda harus menjadi orang yang mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudaraku, teguran Paulus terakhir adalah lebih penting bukan mengenal Allah, tetapi dikenal oleh Allah. Setelah mengkritik tentang aspek negatif dari mengetahui tentang Allah, Paulus mengajarkan yang terpenting adalah dikenal oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dikenal Allah itu menunjukkan bahwa orang percaya itu telah dipilih, dipelihara, diperhatikan oleh Allah sebagai miliknya, biji mata Allah. Ini merupakan bukti relasi Allah yang intim dengan umat pilihannya. Orang yang seharusnya mengasihi Allah bukan sekedar perasaan subjektif loh Bapak Ibu. Ada banyak orang kalau berdoa begini, Allahku, aku mengasihimu. Tetapi mamon lebih kuat dalam hidupnya. Orang merasa dirinya, aku orang yang paling mengasihi Tuhan. Tetapi kalau ditanya lebih penting mana mamon atau Tuhan, atau berbagi dengan sesama, mereka akan menjadi bingung. Bapak Ibu, mencintai Allah, mengenal Allah, jangan pakai perasaan saja. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu objektif, tetapi memusatkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Mengasihi Allah dapat diringkaskan jika kita berpikir seperti Allah berpikir. Kita merasa seperti Allah yang siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita tahu bahwa Allah mengendaki kebenaran, keadilan, kekudusan, bukan sebaliknya. Sehingga ketika kita berpikir, kita merasa bertindak seperti Allah, maka kita tentunya berpikir, merasa bertindak dengan benar dan menjauhi kejahatan. Ya Bapak Ibu ya, jangan selalu berpikir bahwa aku ini sudah orang yang dekat dengan Allah karena doaku berjam-jam, tapi Anda kurang peduli dengan orang lain, tidak peka dengan sesama. Berarti Anda perlu belajar kembali. Ingatlah, bukan mengenal Allah, tetapi dikenal Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi Allah? Pertanyaannya. Caranya adalah apakah kita sudah mengalami Allah di dalam hidup kita? Caranya piye ya? Mengalami Allah ya. Mengalami Allah berarti kita berjumpa secara pribadi dengan Allah. Kita berjumpa secara pribadi dengan Allah, itu mengalami kasih-Nya. Kita menderita karena kasih-Nya. Mungkin Bapak Ibu menyebarkan firman Tuhan, dihina dan sebagainya. Mungkin saat Anda melakukan keputusan-keputusan yang sesuai firman Tuhan, tapi dunia menolaknya, menderita demi melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang terus-menerus diubahkan olehnya adalah orang yang memiliki selera Allah. Saya akan ulang ya. Orang yang terus-menerus diubahkan olehnya itu memiliki selera Allah. Jadi pola pikirnya itu sama seperti Allah. Walaupun kita memang bukan Allah, kita ini kapasitasnya sangat jauh, tapi dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, minat hati, keinginan, kehendak itu ingin seperti Kristus, dalam arti melakukan kehendak Kristus, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya akan bersuka cita ketika Allah dihormati, dipuji, merasakan duka cita ketika Allah dicemooh. Pada saat apa Allah dicemooh? Saat umatnya melakukan tindakan yang melawan Allah, justru mencoreng nama Allah. Seharusnya kita ini menjadi duta-dutanya Allah, membawa
ciri khusus kerajaan Allah sehingga orang lain tahu bahwa kita ini milik Kristus, berbeda dengan dunia, tapi kita justru sama, tergerus dengan zaman. Pengetahuan teologi ya tidak salah Bapak Ibu, belajar pengetahuan teologi ya, belajar firman Tuhan, membeli buku-buku rohani, tidak salah, mendengar YouTube, ikut webinar, seminar dan sebagainya, tidak salah. Tetapi ingat, pengetahuan itu harus didasarkan kepada kasih kepada Allah. Karena pengetahuan itu didasarkan kasih kepada Allah, kita tidak mempunyai kecenderungan untuk menghakimi orang. Seseorang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki kasih, itu akan menjadi teori saja. Menganggap orang lain itu tidak berguna dan Anda berguna. Menganggap orang lain lebih bodoh dan Anda lebih pintar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, yang mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita membuka hati kita. Seberapa pengetahuan kita di hadapan Tuhan? Seberapa pengenalan kita kepada Allah? Saya rasa pengetahuan kita kepada Allah itu sangat minim. Tapi kita belajar dari hari ke hari untuk mengenal Allah. Kita minta setiap hari kita duduk dekat Allah, menikmati baitnya, menikmati kasih Allah. Biarlah Allah mengenal kita, biarlah kita selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam didikan Allah setiap waktu. Kalau Anda berhenti bertumbuh di dalam Kristus, maka Anda akan menjadi seorang penggemar Kristus saja, bukan menjadi pengikut atau murid Kristus. Jadi belajar pengetahuan itu wajib. Kita akan belajar firman Tuhan karena tanpa pengetahuan Anda akan menjadi kosong. Tapi pengetahuan firman Tuhan itu harus didasarkan dengan kasih. Ingat Bapak Ibu, kasih didasarkan pada karya Allah yang berinisiatif memilih kita, menyelamatkan kita, memperhatikan umatnya. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah dikenal Allah secara pribadi, marilah kita mengenal Allah secara pribadi dengan cara mengasihi pribadinya, dengan cara melakukan firman Tuhan, dengan cara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan semua milik Allah, pengetahuan ini milik Allah, dan kita gunakan, kita transfer pengetahuan kita untuk mendidik anak-anak kita, mendidik rekan-rekan kerja kita, mendidik orang-orang yang mungkin butuh kita didik. Tapi kalau orang lain merasa digurui, ya tidak perlu. Kita tidak perlu menggurui orang lain, tapi kita mau belajar bijaksana, memiliki pengetahuan. Jika ada orang lain bertanya, kita memberikan jawaban yang penuh dengan kasih. Jadi jangan ada perdebatan yang hanya simpang siur, debat kusir sehingga membuat lelah, emosi terpancing dan sebagainya. Ingat, kekristenan tidak hidup dari perdebatan. Kekristenan itu hidup daripada kasih. Bila kasih akan Kristus itu membawa Anda memiliki pengetahuan tentang Allah secara benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah hidup di dalamnya. Kita hidup bertumbuh, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah damai Allah beserta kita semuanya. Amin.